Kasih-Mu betul-betul indah Tuhan. Kasih-Mu betul-betul nyata untuk setiap kami, untuk setiap orang yang percaya. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi setiap dari kami. Kami rindu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami mau mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Dan kami mau meletakkan kaki kami, seluruh pengharapan kami, pemikiran kami ke kaki Tuhan sebagai tanda penundukan diri kami. Sebelum kami memulai hari-hari kami, hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan sampai menutup tahun ini Tuhan, tahun 2025, dengan penuh pengharapan, dengan janji Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat MDC, biar Tuhan juga boleh campur tangan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami yang datang di hari ini boleh mendapatkan sesuatu dan membawa pulang, membawa berkat, biar berkat itu mengalir di tempat kami tinggal, di lingkungan kami berada, di tempat kantor ataupun tempat kerja kami beraktivitas Tuhan. Orang-orang lain bisa melihat sebuah perbedaan ketika kami membawa pulang berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa memberikan firman yang terbaik, yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, berikan salam ke kanan, ke kirinya. Selamat pagi, Anda luar biasa pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Amin ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Srejaya. Ya, saya memiliki seorang istri bernama Agnes dan 3 orang anak. Saat ini saya melayani di Kesan dan juga di teman-teman profesi muda. Hari ini saya akan membagikan sebuah firman yang berjudul Tuntunan Tuhan bagi Keputusan Hidup. Tuntunan Tuhan bagi keputusan hidup. God's direction for life decision. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Alkisah ceritanya ada 3 orang yang terdampar di sebuah pulau. Apa rasanya ya kalau terdampar di sebuah pulau? Ada yang pernah terdampar di sebuah pulau? 3 orang ini dari sebelumnya tidak ada yang mengenal, ya. Akhirnya mereka kemudian menjadi sahabat. Mereka menikmati hidup bertiga di pulau. Nggak ada siapa-siapa pulau itu. Dan mereka mencoba untuk survive bertiga. Setelah berminggu-minggu lamanya, tidak sengaja, ini cuma cerita ya, cuma cerita. Tidak sengaja mereka menemukan sebuah lampunya Aladin, ya. Yang kalau digosok keluar. Ya, begitu ya yang dipercaya karena cerita. Ya, keluarlah akhirnya sebuah jin, ya. Dan jin ini kemudian bertanya, terima kasih karena engkau telah mengeluarkan saya dari sini. Saya akan mengabulkan permintaan kamu masing-masing. 1 orang 1, boleh. Orang pertama berpikir, aduh, saya ini suka makan. Saya udah lama sekali nggak makan makanan fast food kesukaan saya. Tolong antar saya, bawa saya ke tempat restoran MDC kesukaan saya itu. Restoran burger MDC. Ya, tempat saya makan. Oke, cuman itu saja. Mudah sekali. Dalam sekejap
orang itu berpindah dan dia sedang di posisi di restoran tempat makanan fast food kesukaan dia. Wah, dia senang sekali dan kemudian orang itu menghilang, sudah menikmati makanannya. Wah, tinggal sisa berapa orang? 2 orang. Wah, bisa begitu ya? Orang kedua suka bekerja. Apa giliran Tuhan? Giliran Tuhan untuk bisa mendapatkan mengabulkan permintaan. Saya mau kembali ke kantor saya bekerja karena saya sudah lama sekali meninggalkan kantor saya. Pasti banyak orang yang kelimpungan dengan pekerjaan yang saya tinggalkan. Dan juga saya sudah tidak sabar lagi untuk membereskan seluruh pekerjaan saya. Oh, itu hanya permintaan Tuhan. Itu saja ya, hanya permintaan Tuhan. Oh, oke. Dalam sekejap, orang kedua pun hilang. Muncul di kantornya, dan kemudian dia langsung, wah dengan sukacita, ini pekerjaan saya. Dia kerjakan semuanya dengan sukacita. Wah, tinggal sisa orang ketiga. Orang ketiga, dia berpikir, dia merasanya, aduh, permintaan apa ya? Udah sendirian, sepi di sini. Oke, permintaan saya yang ketiga adalah sederhana. Saya merasa kesepian di sini. Saya minta orang pertama dan kedua untuk kembali lagi di sini nemenin saya. Ya, karena relasi yang sudah terbangun begitu lama bersama, dia merasa, aduh, kok rasanya sepi banget. Lebih baik saya ini untuk bisa bertiga daripada sendirian. Jadi dia permintaannya sederhana. Dia nggak mau pekerjaan, dia nggak mau makanan. Dan kemudian dia hanya meminta untuk 2 orang temannya kembali lagi untuk menemani dia bersama-sama. Dan akhirnya mereka bertiga kembali lagi untuk di pulau terpencil tersebut. Ya, memang tidak mudah untuk melupakan sebuah yang namanya relasi. Karena relasi itu juga menentukan kualitas hidup yang kita punya. Tanpa adanya relasi, tidak ada yang namanya pertemanan. Begitu juga, bila ada tidak relasi, sekalipun memiliki ikatan tali persaudaraan, tapi saudara cuma sekedar ikatan darah persaudaraan, tetapi tidak pernah bertegur sapa. Seperti saudara yang tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita akan belajar hari ini tentang yang namanya relasi. Kehidupan ini tidak pernah lepas yang namanya relasi. Dan dalam relasi, dalam berhubungan, terdiri dari 3 aspek. Yaitu relasi kita ke atas, yaitu dengan Tuhan. Relasi kita ke dalam, dengan diri kita sendiri. Dan relasi kita keluar, dengan sesama kita. Relasi kita dengan Tuhan disebutnya relate up. Ke dalam itu relate in. Dan juga ke sesama kita relate out. Ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan ini adalah relasi yang memberikan dampak kepada relasi ke diri kita sendiri dan juga relasi keluar, relasi ke sesama. Apabila relasi yang kita bangun dengan Tuhan itu baik, maka dampak yang akan kita berikan untuk diri kita sendiri dan diri orang lain pun juga akan menjadi baik. Ya. Pentingnya relasi dengan Tuhan digambarkan di dalam Alkitab dengan berbagai banyak ilustrasi. Ada pohon anggur dengan carang-carangnya. Ketika carang-carangnya tidak menempel pada pokok anggurnya, maka carang-carang pun tidak akan bisa berbuah. Selain itu masih banyak lagi contoh-contoh ilustrasi yang digambarkan di dalam Alkitab. Ada contohnya misalnya lelaki dengan pengantin perempuan, tukang periuk dengan tanah liat, raja dengan rakyat, tuan dengan hambanya, induk raja wali dengan anak-anaknya. Juga salah satu ilustrasi yang terindah yang menggambarkan relasi kita dengan Tuhan adalah relasi gembala dengan domba-dombanya. Sehingga muncul yang namanya sebuah Mazmur yang terkenal itu, Mazmur 23. Ya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Gambaran seekor domba
untuk kita sebagai umat Kristen menggambarkan bahwa umat Kristen adalah umat yang lemah, umat yang butuh bimbingan, umat yang butuh tuntunan, umat yang gak bisa berjalan sendirian tanpa adanya bimbingan dari sang gembala, tanpa adanya tuntunan dari sang gembala. Dalam hal apa saja? Dalam hal mencari makan, dalam hal untuk memperoleh perlindungan, keamanan, dalam hal untuk berlindung dari bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita. Bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita ada banyak sekali di luar kita. Dikatakan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 14 sampai 27 sampai 28. Kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan ayat yang 14. Saudara boleh bantu saya ayat yang ke-27. Dan nanti kita akan sama-sama baca di ayat ke-28. Setuju? Setuju? Oke, baik. Saya bacakan ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27, jemaat silakan. Ayat 28 sama-sama. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, maka kita perlu yang pertama, membangun keakraban dengan Tuhan. Membangun keakraban dengan Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Bukan cuma sekedar tahu aja, tetapi disebutkan kata ginosko, yaitu mengenal. Di dalam kamus ya kata ginosko ini adalah mengenal karena hubungan. Bukan cuma sekedar tahu karena kita mendengar dari orang lain. Kita tahu, membaca dari sesuatu. Tetapi kata ginosko didapatkan dari kata mengenal yang karena dibangun adanya hubungan. Sehingga akan terbangun sebuah relasi yang mendalam, dan relasi yang mendalam ini layaknya seperti relasi mendalam antara yang dibangun antara hubungan antara suami dan istri. Kata tahu, saya rasa udah banyak yang pernah dijelaskan sebelumnya ya. Perbedaan antara kata tahu dan kenal. Kata tahu yang kita dapatkan informasinya adalah dari pengetahuan kognitif. Dari kita baca medsos, kita mendengar dari orang-orang sekitar kita. Namun kalau misalnya kita mengenal dengan relasi, itu kita harus perlu membangun hubungan dengan orang tersebut. Siapa yang tahu, yang jauh aja ya, Presiden Amerika? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu semua. Anda bisa tahu Presiden Amerika, siapa namanya, dulu universitasnya, kuliahnya di mana, waktu dia muda, dia pernah berdagang apa. Sekilas kita bisa dapatkan semua informasinya, dan bahkan nama istrinya siapa. Dengan cara mudah sekali kita dapatkan dari membaca biografinya, atau baca medsosnya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Namun hal itu tidak menunjukkan kita mengenal Presiden Amerika. Anda bisa tahu, yang sekarang terkenal siapa lagi? Kalau ibu-ibu, Ji Chang-wook mungkin ada yang tahu? Yang ketahui yang muda. Ji Chang-wook ya. Terus siapa lagi? Kalau zamannya saya dulu ya artis-artis Korea ya, Jun Ji Hyun misalnya, atau Won Bin, itu zamannya saya dulu. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang ini. Sehingga untuk kita bisa mengenal orang tersebut, kita perlu waktu, ataupun juga kita perlu membangun relasi. Kita perlu membangun hubungan dengan orang tersebut. Tidak cukup hanya cuma sekedar membaca, cuma cukup sekedar tahu, kita bisa tahu hanya cuma bungkusnya aja. Tetapi untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi, nggak ada yang lain cuman dengan cara yang namanya relasi.
Sehingga ketika kita membangun relasi, dengan Tuhan, kita akan bisa sadar sebagai domba-dombanya terhadap bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan mau agar kita terbebas dari mara bahaya? Karena di dunia ini banyak sekali suara-suara yang bisa kita dengar. Seekor domba itu bisa mendengar banyak sekali suara. Ada suara-suara diri sendiri, ada suara dari orang lain, ada suara dari dunia-dunia kita, roh kegelapan, atau juga Roh Kudus. Berikut kita akan lihat sebuah video. Gambaran orang-orang yang memanggil domba di sebuah peternakan. Jadi ceritanya gembala ini punya panggilan khusus untuk domba-dombanya. Dan panggilan domba ini dikasih tahu ke tamu-tamu atau turis yang sedang mampir ke peternakan tersebut. Lokasinya di Norwegia. Dicoba orang pertama untuk memanggil domba-dombanya. Pika, 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 dia bilang. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Gak bisa juga. Jagjit. Tika, 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 tika. Nah, sekarang gembalanya. Hup. Domba-dombanya udah mulai respon, udah mulai noleh. That's amazing. They are coming. Oh my God. Mereka mulai datang. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Did she hear the voice? Oh my God. This is amazing. One more. Luar biasa ya. Video ini pernah saya ketemukan sudah lama sekali, dan kemudian ketika saya mendapatkan judul ini, dan saya teringat dengan video ini bahwa domba-domba aslinya pun juga mengenal, sekalipun banyak suara yang ada di sekitar mereka. Suara-suara yang mereka bisa dengar itu banyak sekali, dan bahkan ada suara-suara yang meniru gembalanya. Tetapi ketika domba tersebut mengenal suara gembalanya, hanya suara gembalanya saja yang dia mau respon. Hanya suara gembala saja yang dia mau untuk turut, yang mau dia ikuti. Dan dibutuhkan bagaimana cara membedakan suara. Kita diberikan tuntunan yang pertama melalui Alkitab. Alkitab sudah diberikan buat kita untuk firman Tuhan kita baca. Itu menjadi sebuah tuntunan yang bersifat prinsipil. Secara prinsip, kita tahu dan kita bisa baca semuanya. Tetapi kita perlu untuk bisa membedakan suara lebih lagi di dalam hidupan ini dengan cara relasi. Sehingga kita bisa mengetahui tuntunan Tuhan yang bersifatnya spesifik. Saya tahu di sini ada gembala kita namanya Pak David. Penampilannya seperti Chris John. Boleh ya? Boleh, secara penampilan seperti Chris John. Kesukaannya, saya tahu dia suka, saudara tahu dia suka apa? Hobinya apa ya? Minum kopi katanya. Ada lagi, hobinya apa? Mancing ya. Makanan kesukaannya apa ya? Pecel lele. Tapi kalau gembala yang bilang, kita percaya. Ya. Tapi percaya gak saudara, bahwa ketika kita mengenal David, kita bukan cuma akan tahu cuma sekedar pecel lelenya, tetapi bukan cuma sekedar mancingnya, bukan cuma sekedar
kopinya. Tetapi ada relasi yang kita akan dapatkan, dan di dalam relasi itu akan punya cerita-cerita yang terbangun. Ada relasi-relasi yang bisa menguatkan keduanya, bisa menguatkan kita. Amin. Begitu juga dalam Alkitab. Secara Alkitab kita bisa baca siapa itu Daud, siapa itu Tuhan Yesus. Tapi tahu gak sih, ada yang lebih dari itu ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa tahu sifat-sifat Tuhan, kita bisa tahu karakter Tuhan seperti apa. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah. Tetapi itu tidak cukup untuk bisa kita cuman sekedar tahu. Kita perlu untuk yang namanya mengenal Tuhan. Sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita berjalan bergandengan bersama-sama Tuhan, sama seperti ketika kita bergaul dengan Pak David. Percaya, akan ada cerita yang Tuhan mau bagikan buat saudara dan saya. Amin. Akan ada cerita-cerita baru, cerita-cerita indah yang akan Tuhan mau bagikan buat saudara dan saya. Kekuatan-kekuatan yang Tuhan mau kasih buat saudara dan saya. Dan bahkan hal tersebut bukan berlangsung untuk cuma sekarang, tetapi jauh ke depan. Tuhan mau bukakan sebuah buku yang baru. Guys, tahu gak sih? Ini yang mau aku siapin buat kamu. Kamu merasanya hari ini down, hari ini jatuh. Kamu tahu gak sih? Aku udah menulis sesuatu yang baru buat kamu. Aku udah tulisin rencana yang indah buat kamu. Saya sudah siapin. The best is yet to come for you. Amin. Yang kedua, untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, maka kita perlu untuk membuka hati kita terhadap suara Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Berapa kali saya menemani anak saya belajar, ya. Dari awalnya menemani, tentunya tidak berhenti sampai di situ. Tentunya kita juga pengen untuk kasih arahan dong. Sedikit saya bilang, saya periksa. Saya sudah gak pengen lagi ngajar banyak ke anak. Supaya relasi kita dengan anak tetap terjaga dengan baik. Amin. Karena biasanya mengajar dengan anak itu penuh dengan emosi dan cucur air mata. Ya, daripada hubungan itu terganggu, lebih baik kita serahkan kepada ahlinya. Namun akhirnya saya memeriksa saja yang terbaik, yang udah selesai keluar nilainya, yang dia kerjakan apa, dan kemudian saya periksa. Saya kasih tahu, Hili, ini salah. Jawabannya apa? Enggak, Dedi. Kata Miss caranya begitu. Nih, boleh gak? Sekarang dengerin Dedi dulu. Dedi mau jelasin begini. Enggak mau. Loh, tadi kan kamu minta Dedi untuk periksa. Dedi mau bantuin. Mau gak dengerin sekarang? Dedi ngomong dikit aja. Gak mau, Dedi. Pokoknya udah selesai kerjain. Besok titik, kasih kemis. Seperti seolah-olah ya, dia sudah berikan yang dia kerjakan, namun ketika saya memberikan arahan, dia tutup kuping. Saya ada di depannya gak? Ada. Saya bicara gak? Bicara. Saya memberikan arahan gak untuk dia untuk memperbaiki apa yang dia bisa kerjakan? Ya. Tapi seolah-olah dia ini tutup kuping. Apa aja yang Dedi ngomong, terserah. Saya gak mau denger. Yang penting saya lakukan dengan caranya saya. Saudara tahu gak sih? Seringkali kita juga begitu terhadap Tuhan. Seringkali ya, kita udah melakukan apa yang kita bisa dan kita mau berserah kepada Tuhan. Ngomongnya kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kita arahan. A, B, dan C. Lalu respon saudara dan kita apa? Kita tutup kuping. Enggak Tuhan, cukup. Yang saya kerjakan cukup ini aja.
Yang saya mau lakukan hanya stop di sini aja. Padahal tujuannya baik gak? Padahal untuk memperbaiki kita gak? Untuk memperbaiki kita. Hal tersebut juga yang akan sebenarnya terjadi. Ada beberapa misalnya orang-orang yang sehabis pulang dari sekolah, dari ibadah minggu, pulang, mereka mengikuti ibadah bersama-sama. Ada 2 orang, yang satu ketika pulang dia bisa bilang, wah puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa, sungguh memberkati. Saya jadi semakin mengerti bagaimana bisa mengandalkan dan membangun relasi dengan Tuhan sehari-hari. Khotbah hari ini sangat menguatkan iman saya. Tapi juga ada orang lain yang bisa meresponnya, wah saya tidak mendapatkan apa-apa. Khotbah hari ini saya merasa bosan dan mengantuk. Saya nggak sabar untuk nunggu waktunya pulang dan cari makan. Lagu yang dinyanyikan sama, ibadah yang diperoleh juga sama, firman yang dibagikan juga sama. Tetapi kenapa bisa ada 2 respon yang berbeda? Yang satu merasa diberkati, yang satu merasa tidak mendapat apa-apa. Inilah pentingnya bagaimana kita ketika mendengar firman Tuhan, kita perlu membuka isi hati kita. Kita untuk membuka lebar telinga kita. Makanya Tuhan kasih kita telinga 2 untuk bisa mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ketika kita mendengar, kita punya hati yang terbuka, kita akan siap untuk ditabur hati kita dengan benih firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus senantiasa bersikap aktif dan terbuka terhadap tuntunannya yang kita wujudkan setiap hari ketika mengawali hari dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah hidupku, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Di kelas pemuritan di MDC ada sebuah kelas pemuritan yang namanya Dasar Kekristenan, dan juga ada Hidup Berjemaat. Istri saya, dia bukan Kristen baru, dia sudah Kristen lama ya dari kecil. Dan dia cerita, sebetulnya pertama kali mau ikut kelas pemuritan ini, buat apa berpikir ya? Tujuannya buat ngapain ya? Sungkan, karena sungkan aja lah, karena suaminya yang minta untuk ikut. Ya udah, dia ikut akhirnya. Dia awalnya berpikir susah sekali untuk bisa menerima, karena saya udah tahu hal ini, saya sudah tahu. Ini saya sudah pernah dengar cerita ini. Bab 1, oh iya oke lah. Tetapi kemudian dia bilang, dia cerita sama saya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau mengingat yang lama-lama, tetapi saya mau membuka hati saya untuk mendengar apa yang Tuhan mau bagikan dari kelas pemuritan yang ini. Tuhan mau bagikan apa dari pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Meskipun seolah-olah isinya sama, seolah-olah firman Tuhannya sama, tapi saya mau buka hati saya dan Tuhan akan berbicara di suatu cerita yang berbeda. Dan akhirnya berkat itu bisa dinikmati. Kita bisa mendapatkan berkatnya. Barulah seorang yang mengikuti kelas dasar pemuritan, ya, dasar kekristenan, sekalipun isinya sama, siapa yang pernah ikut beberapa kali kelas pemuritan, sekalipun sudah 2 kali, sekalipun sudah 3 kali, atau bahkan sudah pernah dengan cerita di kelas yang lain, bukan di MDC, atau dimanapun, di seminar, di YouTube, kita akan merasakan berkat yang berbeda, betul? Kita akan merasakan berkat yang baru. Di dalam Alkitab, kata mengikut itu dikatakan untuk mengikut secara terus-menerus, secara continuous, bukan cuma sekedar ikut saat ini saja, enggak. Ikut besok, ya boleh. Tapi enggak cuma berhenti sampai di situ aja. Tetapi kata mengikut aku, itu disebutkan kata mengikut secara terus-menerus. Saya mengajak saudara
bagaimana cara yang simpel untuk memulai hari bersama Tuhan. Anak saya susah bangun, ya. Anak saya susah bangun. Ada 3 orang anak. Entah kenapa anak cewek ini memang susah bangun, ya. Sama anak cowok satu lagi gampang bangunnya. Tapi saya cuma mengingat-ingat, kalau saya dibangunin, kaget-kagetin, enak gak moodnya? Gak enak, gak senang kan pasti kan? Begitu juga ketika kita bangunin, kitanya emosi, anaknya juga moodnya juga jadi gak enak, hari-harinya jadinya, loh kok jadinya gak nyaman. Saya cuma berpikir kalau saya jadi dia, gimana saya mau belajar dengan happy kalau kita mulai mood pagi dengan uring-uringan. Ya udah saya bangunin pelan. Hili, bangun yuk, bangun. Masih guling-guling segala macam. Lama. Ya udah, saya pegang tangannya. Yuk, Hili, kita bangun pagi, kita ngucap syukur sama-sama yuk. Sambil merem-merem, saya tarik badannya. Saya mulai dengan doa. Doa aja simpel, gampang. Tuhan, ucap syukur buat pagi hari ini. Hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa, dan saya mau memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Yang sebelumnya masih merem, masih tidur, langsung posisi kusyuk. Posisi kusyuk sambil merem. Yuk, kita bangun pagi, kita mandi. Bisa gerak, setelah itu gerak. Luar biasanya ya. Saya mengajak saudara-saudara, ini hal yang sederhana, yang simple, dan mungkin gak sama dampaknya. Tetapi, saudara boleh coba. Bukan cuma buat anak saudara saja, tetapi buat keluarga saudara. Memulai hari dengan penuh ucapan syukur. Memulai hari bukan cuma dengan uring-uringan, oh iya ya, pagi ini makan apa? Oh iya ya, anak belum siapin. Iya betul, segala sesuatunya penting, segala sesuatunya perlu. Tetapi kita bikin prioritas. Bagaimana kita memulai hari kita bersifat untuk membuka hati kita, aktif dan terbuka terhadap tuntunan firman Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan 1 Samuel 3 ayat 9. Tuhan, tuntunlah hidupku, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Ketika kita membuka hati kita di dalam khotbah, hal yang simpel caranya bagaimana? Dalam suatu acara di MDC yang kemarin, MDC yang ada worship night itu, sesi yang acara nasional MDC ya. Jadi ada sebuah kompetisi kecil ya, dikasih hadiah. Saya lihat kompetisinya adalah bagaimana membuat rangkuman khotbah yang indah, mencatat khotbah. Dan saya pikir ya, kalau zaman dulu mencatat khotbah bagaimana caranya? Pakai kertas, ditulis, semua kita punya catatan, buku catatan. Di zaman sekarang ternyata mereka membuat lombanya adalah dengan membuat story Instagram. Mereka bikin catatannya pakai HP. Saya pikir cuma sekedar tulisan doang ya. Tetapi mereka bisa bikin seperti storybook, keren banget. Saya lihat, wow, oh ternyata generasi sekarang kreatif banget. Generasi yang seringkali dibahas cuman minornya aja, lemahnya aja. Tetapi itu sih luar biasa, bisa membuat story-nya. Saya nggak mendorong Bapak Ibu untuk bisa membuat sekreatif itu. Saya tidak mengharuskan, tetapi saya mengajak saudara-saudara ketika khotbah disampaikan, ketika firman Tuhan kita dengar, kita belajar untuk membuat summary. Kita belajar untuk membuat sedikit catatan kecil. Saya mendorong diri saya untuk sebisa mungkin untuk mencatat. Karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam pendidikan dan kebudayaan kurikulum Indonesia, itu ada 4 keterampilan berbahasa. Yaitu yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Ketiga, membaca. Keempat, menulis. Saya mau kasih tahu, ketika kita menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, di antara 4 itu, ketika kita menulis, kita lakukan 4-4-nya. Kita menyimak, iya.
Kita berbicara juga iya karena kita membaca tulisan kita. Kita berbicara dalam hati kita. Dan kemudian kita menulis. Semua tulisan itu juga nggak akan hilang. Apalagi kalau kita punya note di dalam HP kita ya. Suatu hari nanti. Kita butuhkan firman itu buat diri kita sendiri, atau juga untuk orang lain. Untuk bangun relasi orang lain. Bagaimana kita bisa menguatkan? Kita akan teringat, oh firman ini saya punya sesuatu yang saya bagikan. Tinggal cari, gampang. Ya, yang ketiga, untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan, maka kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sebagai domba-dombanya, kita dituntut bukan hanya mendengarkan suaranya, tetapi juga mengikut dia, mengikut aku, mengikut gembalanya. Dan gembala kita adalah Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, kita akan terbangun kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, kita bisa menjadi makin lama tumpul, kita pudar. Dan ketika suatu saat ketika Tuhan berbicara kepada kita nggak bisa lagi mendengarnya. Seorang yang bernama Ian Newby Clark, ya, dia adalah seorang psikologis di University of Guelph di Ontario, Kanada. Yang dia suka membuat tulisan tentang kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku manusia. Dia berkata seperti ini, sebagian besar perilaku seseorang adalah karena kebiasaan-kebiasaan dalam diri orang tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk karena tindakan yang dikerjakan secara berulang-ulang. We are creatures of habit. Untuk lebih dalamnya lagi, contohnya, ketika kita punya kebiasaan jam 12 siang itu kita ke meja makan, kita bukan karena lapar. Tapi makin lama kita ke meja makan karena biasa di meja makan ada makanan. Dan akhirnya bukan pada saat jam makan, kita ke meja makan juga. Pada saat malam, kita membuka kulkas bukan karena kita pengen karena kita lapar. Bukan. Tetapi karena kebiasaan, tangan kita nggak bisa diam dan rasanya kita mengambil tuas kulkas itu dan kita mau melihat di kulkas itu ada apa. Pagi-pagi, kita bangun pagi bukan karena sibuk, bukan karena ada hal penting yang mau kita kerjakan, tetapi karena kebiasaan. Kita pergi ke suatu tempat, ke kantor, apakah ada pekerjaan yang menunggu kita? Bukan. Karena kebiasaan yang sudah dilakukan terus-menerus sehingga membuat kita terbiasa untuk melakukannya dan bergerak sendiri tanpa disuruh. Itu hal-hal yang rasanya buruk. Tetapi bagaimana ketika kita sadar kebiasaan-kebiasaan tersebut, itu bisa membuat kita menuju hal yang baik. Ada orang bilang hal yang sulit dalam olahraga adalah apa? Apa? Memulai. Yang paling sulit dalam olahraga bukan bebannya, bukan speednya, bukan skillnya, tetapi memulainya. Namun ketika kita sudah membuat itu jadi kebiasaan kita, kita akan terbiasa dan bahkan memulai itu bukan sebuah hal yang sulit lagi. Ketika kita sudah melakukannya, itu sudah terekam dalam tubuh kita. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ketika kita tahu hal itu adalah hal buruk yang sudah menjadi kebiasaan kita, kita wajib di-stop. Hendaknya kita stop kebiasaan tersebut. Kita tahu itu buruk bagi pernafasan kita. Kita tahu bahwa itu buruk buat kesehatan kita. Tapi itu susah di-stop. Ya betul, karena itu sudah menjadi kebiasaan saudara. Oleh karena itu Anda perlu gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita harus cut, kita harus, kalau bahasanya cut loss. Kita nggak pernah tahu hidup kita ini sampai berapa tahun lagi. Tapi apakah Anda rela membiarkan sisa hidup Anda yang berapa tahun lagi, entah itu sedikit atau entah itu panjang,
dengan kebiasaan yang buruk. Atau Anda mulai gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah membangun dengan kebiasaan firman Tuhan. Kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. MDC punya beberapa tools. Ada ibadah harian, ada kelas pemuritan, ada ibadah. Semuanya itu adalah tools, adalah alat-alat yang kita lakukan. Tinggal kitanya sendiri, kita mau melakukan, mau tunduk terhadap tuntunannya atau enggak. Bulan depan kita akan diberikan sebuah tools yang menarik. Tools untuk menjangkau jiwa. Yang namanya Alpha. Alpha ini apa sih? Alpha ini adalah tools penjangkauan yang praktis, yang gampang banget. Cuman sekedar datang, kumpul makan, dan nonton. Dan yang terutama ada satu, memang ada hal yang susah seperti olahraga. Yaitu mulai mengajak teman. Itu yang susah. Kalau cuman sekedar alat-alatnya, TV, nonton TV semuanya, itu semua ready, itu semuanya ada. Tetapi yang susah adalah memulai untuk mengajak kawan. Tinggal sekarang dari kitanya sendiri, kita mau untuk bangun nggak kebiasaan kita untuk menaati tuntunan Tuhan, bahwa ini untuk menjangkau jiwa. Matius 28 ayat 19-20 katakan apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Sejujurnya, saya setiap kali mengadakan Alpha penuh dengan rasa deg-degan. Deg-degan, akankah ada yang datang? Akankah makanan ini habis ketika kita sediakan makanannya? Tetapi ketika kita lakukan, udah, saya nggak mau tedeng aling-aling, saya nggak mau lihat kanan, nggak mau lihat kiri. Saya mau coba untuk belajar tunduk, kalau ini tuntunan Tuhan, just do it. Lakuin. Pasti Tuhan punya cerita yang baru kan buat saudara. Amin. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang menarik ya. Kisah seorang hakim yang bernama Deborah. Ada yang tahu ceritanya? Kalau di mana-mana hakim itu biasanya lelaki. Kali ini hakim ini adalah sebagai hakimnya wanita, yaitu Deborah. Saat itu dia punya panglima perang yang bernama Barak. Dan mereka mendapat perintah Tuhan. Dan Deborah bertanya, bilang sama Barak, bukankah kita mendapat perintah Tuhan untuk mengirim pasukan dan kemudian Tuhan akan serahkan panglima perang tersebut untuk kita? Kalau ketika orang bertanya, bukankah, artinya orang itu sudah tahu apa belum? Bukankah siang ini kita akan makan di sini? Berarti orang tersebut tuh sudah tahu apa belum? Sudah tahu. Tetapi kata itu digunakan untuk menekankan kenapa engkau tidak lakukan. Bukankah Tuhan setelah menyerahkan panglima perang itu, ayo kita serang. Jawaban panglima perang tersebut apa? Kata Barak. Baiklah, jika engkau turut, jika engkau setuju, maka aku turut ikut. Namun jika engkau tidak mau, maka aku juga tidak mau. Sekilas ketika saya baca, ayat ini berbicara, oh ini penundukan diri seorang panglima. Tapi respon dari Deborah bilang begini, baiklah, tapi ingat ya, kalau saya yang lakukan ini, berkat Tuhan itu buat saya, bukan buat kamu. Simpelnya seperti itu. Saya cuma berpikir, itu jawaban aman yang diberikan seorang panglima perang. Kalau seandainya terjadi kesalahan, maka itu bukan tanggung jawab saya. Saya takut kalau misalnya terjadi apa-apa, kalau ternyata kalah dalam peperangan, aduh, nanti saya lagi panglimanya yang disalahin. Bukankah kita juga sering begitu? Entah itu gayung ping, entah apa. Respon kita apa? Bukan saya yang memulainya, dia yang mulai duluan. Tapi gayungnya bersambut. Nah, saya kasih tahu, it takes two to tango. Kalau kamu nggak respon, nggak akan terjadi. Kalau kita juga nggak memberikan respon yang positif, itu gayung ping juga akan bersambut. Biarin aja di sendirian, ping-ping aja. Got the point? Ada orang bilang, ya ini cerita ya,
di tempat fitness. Ibu-ibu jadi semakin banyak yang melarang suaminya untuk pergi keluar. Ngantar anak nggak boleh, ya. Fitness juga nggak boleh. Kenapa? Ya karena takut terhadap godaan-godaan yang ada di luar sana. Laki-laki yang di sana takutnya berubah. Yang satu kecantol sama mami-mami, yang satu lagi kecantol sama yang melambai. Tapi ini real. Saya nggak akan simpan-simpan karena ini bukan hal yang kalau orang bilang itu tabu loh, ini di gereja kita bahas itu. Tapi saya kasih tahu, kalau kita nggak membuka, yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Tapi kita perlu yang namanya suatu tuntunan yang prinsipil, suatu tuntunan yang bukan cuma sekedar kita tahu doang, tapi kita juga butuh tuntunan yang bersifat relasi. Percayalah, ketika kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, mau suami Anda itu ke gym, suami Anda itu kerja, suami Anda itu pulang malam, ya, atau dibalik, sekalipun Anda pulang malam, sekalipun Anda ke gym, sekalipun Anda ada godaan di depan saudara, Anda akan bisa bilang, ini gak sesuai dengan tuntunan yang firman Tuhan kasih. Jangan pernah coba-coba, tinggalin aja.